Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Maulana dengan NIM 241524044 dari kelas 2B D4. Di sini saya akan mempresentasikan, menjelaskan kode web server yang saya kerjakan. Nah, web server yang saya buat ini, saya tuliskan menjadi tiga bagian, yaitu main, server.hm header, dan logikanya di dalam server.c. Nah, baik kita mulai di headernya sendiri. Saya membuat suatu tipe data baru yang disebut server, di mana server ini menampung data domain, port, service, protokol, backlog, interface. Nah, data-data ini akan menampung data-data yang kita deklarasikan di sini pada main. Nah, di main kita memasukkan up init yang merupakan konstanta yang berasal dari library init slash in.h. Ini merupakan konstanta yang digunakan bila server yang kita jalankan ini ingin berjalan menggunakan IPv4. Nah, untuk ini port kita menentukannya menggunakan 8080, yang biasanya 8000 itu sudah 8000 ke atas default untuk menjalankan port di Linux. Nah, kemudian ada konstanta sockstream yang digunakan bila server kita ingin menjalankan menggunakan TCP. Nah, protokol. Nah, selanjutnya protokol ini memilih menggunakan 0 karena secara default untuk domain IPv4 dan TCP kita bisa menggunakan protokol 0. Nah, backlog ini memiliki fungsi untuk membatasi antrian yang ada pada server kita. Jadi pada server ini antrian maksimal yang bisa diterima itu 10 agar si server bisa tetap berjalan dengan lancar. Nah, ada interface. Interface ini artinya server kita dapat dihubungkan dengan apa IP apa aja sih. Nah, kita menggunakan konstanta in either any yang mana pada dari library-nya in either any berarti membuat kita dapat menerima IP dari 192.168.10.xxx ataupun localhost 127.xxx sekian gitu. Nah, selanjutnya ada soket yang merupakan ya data soket untuk dijalankan. Nah, ada struct sock header in address untuk membuat alamat secara default dari Linux-nya, dan ada prosedur point launch. Nah, kenapa prosedur point launch ini ada di dalam struct server data baru ini? Nah, karena saya ingin si prosedur launch ini terenkapsulasi, di mana kalau Anda ini mengakses si prosedur launch, Anda harus menjalankannya melalui tipe data server. Nah, selanjutnya ada variabel global yaitu active connection yang menggunakan tipe data extern dari volatile SIG atomic T. Mengapa menggunakan ini? Karena berdasarkan klaim yang ada dari library signal, active connection ini akan diakses oleh dua proses yaitu parent dan child. Nah, proses nah, ini tuh bisa menyebabkan race condition. Nah, signal dengan tipe data SIG atomic volatile ini mengklaim kalau dengan menggunakan ini kita bisa mencegah race condition yang tidak bisa ditangani oleh tipe data integer sederhana saja. Selanjutnya ada juga prosedur struct server yaitu server constructor. Nah, ini berfungsi untuk memasukkan data yang kita deklarasikan di main ke data pada struct server. Jadi parameter yang parameter-parameter ini akan menampung data dari sini, kemudian akan memasukkannya ke dalam data struct server ini. Dan ada juga deklarasi, jadi ini hanya deklarasi saja. Nah, selanjutnya ada point launch yang disebutkan sebelumnya untuk prosedur launch untuk menjalankan web server. Uh, Selanjutnya bisa langsung ke logika penjelasan server dari sini aja. Bisa kita mulai dari construct server. Seperti yang saya jelaskan tadi, construct server ini berfungsi untuk menampung sementara data-data yang ada kita deklarasikan pada main. Nah, setelah kita tampung di parameter, nah, parameter ini akan meneruskan data-data tersebut ke struct server ini, yang mana kita akan menginputkan domain
di mana kan domain yang kita tentukan UP-INET. Nah, UP-INET ini dari parameter akan kita inputkan ke data struct server domain. Begitupun juga dengan yang lain, data yang ada di parameter service akan diteruskan ke struct service dan selanjutnya. Nah, setelah data itu dimasukkan, kita bisa langsung membuat soket ya dari bawaan library untuk membuat web server, di mana library untuk membuat web server ini kan uh, dasarnya ada dari socket, bind, listen, kemudian ada accept, read, dan write. Nah, pertama kita jalankan socket, di mana kita membuat soketnya terlebih dahulu, di mana soket ini membutuhkan data domain, service, dan protokol yang berarti akan menanyakan IP apa yang kita gunakan, yaitu IPv4. Terus service apa yang kita gunakan? Nah, di sini bisa kita menggunakan TCP dan default dari kedua itu untuk protokolnya yaitu 0. Nah, ya untuk ini hanya handling untuk ketika debugging agar tidak bisa melihat apakah soket berhasil dijalankan atau tidak. Nah, selanjutnya soket ini akan dibind ke alamat atau address. Nah, address ini dibuat melalui data di server.address ini. Nah, server.address ini merupakan struct yang bawaan dari kernel si Linux-nya, di mana ada memiliki data scene family, scene port, dan ada struct juga lagi, yaitu scene header yang mempunyai header. Saya sendiri tidak memahami bagaimana bagian dalam dari si struct ini bekerja, tetapi fungsi dari ketiga ini menciptakan alamat yang sesuai dari kita tentukan seperti dari domainnya IPv4, dari portnya yang dia akan ditentukan dalam byte order, dan alamat IP interface yang kita sebutkan tadi di in either any, berarti si server kita bisa menerima IP dari mana saja. Nah, selanjutnya setelah dibind ke alamat yang dibuat dari tiga ini, si soket kita tentukan akan mendengarkan maksimalnya berapa. Jadi soket ini akan membuat bisa kita tentukan dari backlog yaitu 10. Nah, backlognya itu kan 10 berarti si server bisa menampung koneksi sampai 10. Nah, setelah ketiga ini dijalankan, kita jalankan ketika proses ini berhasil, langsung kita jalankan server launch. Nah, ini yang saya sebut enkapsulasi tadi. Ketika akan menjalankan launch, kita harus menyebut servernya terlebih dahulu. Nah, setelah launch dijalankan, kita langsung ke sini. Bisa kita lihat awalnya akan diberitahukan pada bagian terminal web server kita, server berjalan di port sekian yang seharusnya di sini dituliskan 8080. Nah, kemudian ke loop yang ke dalam loopnya, di mana di sini akan ada proses accept yang dimana accept ini berfungsi untuk meriksa koneksi yang mencoba terhubung dengan web server kita apakah sudah melewati handshaking theorem atau algoritma dari service TCP, dan ketika itu berhasil kita akan mengecek apakah itu berhasil atau tidak. Nah, setelah berhasil kita juga akan mengecek lagi pada server kita ini active connection-nya apakah sudah lebih dari 5 atau belum. Nah, kalau seandainya belum, kita langsung jalankan saja ke program fork. Sementara kalau seandainya ternyata lebih dari 5, kita akan pada web server kita akan memberikan print untuk memberitahu kalau server penuh, dan kepada klien akan ada function reject client. Nah, function reject client ini akan membuat suatu pesan yang isinya server penuh. Nah, server penuh ini akan dituliskan menggunakan function write yang merupakan bawaan dari kernel Linux itu untuk web server untuk dikirimkan ke klien yang mencoba terhubung ke server kita. Nah, kemudian koneksi tadi kita tutup. Nah, selanjutnya, kalau seandainya berhasil, kita akan membuat fork. Nah, setelah membuat fork, kita akan melihat apakah ada PID-nya, ada error atau tidak hanya untuk handling. Nah, selanjutnya, karena child process itu akan selalu memiliki PID 0, maka kita akan menggunakan if PID 0 untuk child process. Sementara untuk parent process yang PID-nya tidak 0 akan menjalankan active connection increment untuk active connection, jadi memberitahu kalau pada server kita active connection-nya itu sedang bertambah. Dan jadi
Jadi bisa memberitahu kalau sedang ada yang terhubung dengan web server kita. Kemudian pada terminal web servernya akan diberikan tahu berapa jumlah active connection-nya dan menutup koneksi tersebut di parent proses. Sementara pada child process, kita langkah awalnya akan menutup server socket. Mengapa menutup server socket? Karena pada child process ini kita tidak membutuhkan untuk fungsi child process ini menerima data koneksi baru. Nah, di child process ini kita akan membaca koneksi yang datang itu berasal dari mana. Misalkan kalau dari CURL akan diberitahukan kalau itu dari CURL. Tapi kalau ada yang membuka localhost web server kita dari Google Chrome akan memberitahu itu dari Google Chrome. Nah, setelah memproses dan membaca serta ditampilkan pada terminal web server, akan ada jeda 3 detik sebelum memberikan respon ke koneksi server ke klien yang terhubung di server. Nah, responnya itu akan berisikan halo, koneksi berhasil. Nah, kemudian si ini akan melakukan write kepada klien socket tersebut. Nah, klien socket tersebut setelah memberikan write atau respon ke klien akan menutup koneksi tersebut dan langsung keluar memberhentikan child process. Nah, karena kita sudah mendeklarasikan signal yang memiliki sigchild yang berarti sigchild itu signal yang akan terpicu ketika ada child process yang berhenti. Nah, ketika ini terpicu, side child handler akan berjalan yang dimana pada side child handler ini akan ada pengurangan active connection sehingga active connection bisa berkurang dan jadi web server kita bisa menerima koneksi baru dari yang lain. Oke, mungkin sekian saja dari penjelasan kode saya langsung ke demonstrasi. Pertama kita jalankan web servernya terlebih dahulu, bisa dilihat dijalankan melalui port 8080. Nah, kemudian kalau kita jalankan CURL, kita bisa melihat kalau parent process active connection-nya ada 1/5. Sementara child process menjalankan, membaca, dan memberitahu kita kalau ini user agent yang terhubungnya melalui CURL dengan 8500. Nah, kalau seandainya kita memasukkan 5 proses sekaligus untuk CURL, kita akan langsung menerima ada 5/5 proses yang sedang aktif. Lalu bagaimana kalau seandainya kita melebihi batas, misalkan ini 3. Kemudian pada terminal lain ada 3 lagi. Nah, bisa kita lihat langsung mendapatkan proses server penuh. Dan di sini pun bisa kita lihat ada yang menerima berhasil, kemudian pada 4, 5. Nah, di akhirnya ada parent server penuh menolak koneksi. Nah, ini proses penolakan ini sebenarnya terjadi bebarengan dengan aktif proses yang lain, di mana proses parent ini menolak koneksi karena kita sudah membatasi active connection di program kita yaitu hanya hanya semaksimal 5. Oleh karena itu, bisa kita lihat server penuh. Bila kita membuka web server dari misalkan Google Chrome, localhost 8080, bisa kita lihat pada my server kita bisa diinfokan data yang diterima berasal dari Windows dengan agennya Mozilla, dari search engine, terus ininya Google Chrome, dan data-data lainnya. Dan respon dari web servernya hanya berisikan data HTML yang bertuliskan halo, koneksi berhasil. Mungkin untuk demonstrasinya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan mungkin ada bagian dari yang belum dijelaskan dan atau mungkin pembicaraan saya yang terlalu cepat. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.